Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Untuk ketua, silahkan pimpin doa untuk pagi hari ini, Mas Abi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mulai. Anak-anakku, apa kabar kalian? Baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kemudian buku catatan, buku tulis, alat tulis silahkan dipersiapkan. Kemudian internetnya yang stabil. Untuk presensi hari ini lewat Google Form. Masih ingatkah kalian pada materi minggu lalu? Kemarin membahas tentang demokrasi parlementer atau liberal Ya. dan program kerja, keberhasilan, hambatan, dan penyebab berakhirnya beberapa kabinet, antara lain Kabinet Natsir, Kabinet Sudirman, dan Wilopo. Untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Kemudian untuk kompetensi keterampilan yaitu menyajikan hasil penalaran kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lain. Kemudian untuk IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama nanti kalian akan menyebutkan 3 kabinet pertama demokrasi parlementer atau liberal. Yang kedua, merumuskan urutan kabinet setelah kabinet Wilopo secara runtut. Yang ketiga, menganalisis program kerja, keberhasilan, hambatan, dan berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amijaya I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijaya II, dan Kabinet Juanda. Untuk tujuan pembelajaran, setelah kalian membaca di PowerPoint, nanti kalian dapat menyebutkan 3 kabinet pertama, kemudian dapat merumuskan urutan kabinet setelah kabinet Wilopo, kemudian nanti menganalisis program kerja, keberhasilan, hambatan, dan berakhirnya Kabinet Ali I, Burhanuddin Harahap, Ali II, dan Juanda. Kemudian melalui diskusi kelompok nanti juga kalian akan membuat infografis dan mengerjakan LKPD. Serta nanti terakhir kalian menyajikan atau mempresentasikan di infografis. Untuk pembelajaran hari ini nanti saya akan membagi kelas menjadi 4 kelompok. Maka saya minta kalian tetap bersemangat mengerjakan LKPD dan infografis secara cermat, kemudian kalian berperan aktif dalam proses pembelajaran maupun dalam proses diskusi. Masih ingatkah kalian dengan kabinet pertama, kedua, ketiga, demokrasi parlementer atau liberal? Kabinet pertama yaitu Kabinet Natsir, Kabinet kedua, Kabinet Sudirman, dan kabinet ketiga, Wilopo. Kalian menjodohkan kabinet keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Nilainya berarti bisa kita simpulkan, kabinet keempat siapa? Ali Sastro Amijaya I, Kabinet 5, Burhanuddin Harahap. Kabinet ke-6, Ali Sastro Amijaya II. kabinet ke-7. Kabinet Juanda. Kalian bisa merumuskan nggak apa yang akan kita pelajari hari ini? Kinerja dari masing-masing kabinet dari Kabinet Ali I, Burhanuddin Harahap, Ali II, dan Ali II sama Juanda. Analoginya dari apa yang akan kita pelajari hari ini dengan karikatur ini, siapa yang mau menjelaskan? Menurut gambar itu yang bisa saya tangkap adalah di situ tertuliskan seat of power yang diartikan adalah kursi kekuasaan. Ya. Yang dimana pada gambar itu banyak sekali pada orang-orang yang memiliki kekuasaan berpolitik yang ada di partai politik ingin memperebutkan kursi kekuasaan dengan berbagai cara supaya mendapatkan privilege atau kekuasaan khusus untuk mengendalikan politik yang ada di Indonesia. Ada yang mau menanggapi tentang berita ini? Kasus tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan seperti yang pernah terjadi pada masa demokrasi parlementer, yaitu terjadi kasus suap yang menimpa Menteri Kehakiman. Dapat dilihat bahwa pejabat negara banyak menyalahgunakan
wewenang atau kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi negara. Iya, bagus sekali. Sudah saya upload modul demokrasi parlementer yang akan kita bahas hari ini. Sudah saya bagi dua, ada tugas infografis dan juga tugas LKPD. Kelompok 1 nanti membahas tentang Ali Sastro Amijaya 1, kelompok 2 membahas tentang Kabinet Burhanuddin Harahap, kelompok 3 membahas tentang Kabinet Ali Sastro Amijaya 2, dan Kabinet 4 membahas tentang Kabinet Juanda. 1, 2, 3, 4 sudah aktif semua. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan, silakan diskusikan dengan kelompoknya dan juga diskusikan dengan saya. Kelompok 1 sudah menemukan, Maria Diva sudah menemukan program kerja Kabinet Ali 1. Ini kelompok 2, Burhanuddin Harahap. Untuk program kerja Mbak Anissa Kurnia, keberhasilan dan hambatan Mbak Cindy, penyebab berakhirnya Mas Yosua, dan infografisnya untuk Mbak Sheila. Kemudian yang mengisi di LKPD yaitu ketuanya Mbak siapa? Anissa Kurnia. Di sini Yosua sudah menemukan penyebab berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Iya, kemudian Mbak Cindy sudah menemukan keberhasilannya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kemudian program kerja Burhanuddin Harahap sudah ditemukan oleh Mbak Anissa Kurnia. Mbak Sheila sudah menyelesaikan infografisnya. Silakan diteliti lagi ya infografisnya, nggih. Silakan bagi yang jawaban sudah fix, sudah dianggap benar, dimasukkan ke LKPD ya, dan infografis segera diselesaikan. Ada kesulitan tidak, anak-anak? Tidak. Tidak, Bu. Kemudian kalau selesai, dimasukkan di e-learning. Saya lihat apakah sudah ada yang mengumpulkan. Sudah ada kelompok infografis. Wah, sudah 3 kelompok yang mengumpulkan di LKPD. Baru 1 kelompok yang mengumpulkan LKPD, yaitu kelompok 1. Silakan, siapa yang mau presentasi untuk kelompok 1? Saya Maria Divanita Putri Maharani, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Abi Hastomo, Ya. 2 Anissa Nur, Ya. 3 saya, 4 Ana Sumardiati. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijaya 1. Nama pemimpin Kabinet Ali Sastro Amijaya, masa pemerintahan dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Ali Sastro Amijaya 1 memiliki 6 program kerja, yaitu yang pertama, meredam pemberontakan DITII di berbagai daerah. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum. Yang ketiga, memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada NKRI. Yang keempat, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Yang kelima, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang terakhir, penyelesaian pertikaian politik. Keberhasilan yang pertama adalah berhasil menyiapkan pemilu pertama pada tahun 1955. Selain itu, Kabinet Ali Sastro Amijaya 1 juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Gagalnya meningkatkan kemakmuran karena adanya inflasi dan korupsi yang meningkat. Penyebab berakhirnya Ali Sastro Amijaya 1 adalah masalah angkatan darat
peristiwa 17 Oktober yang mengakibatkan A.H. Nasution mengundurkan diri sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang kemudian jabatan itu digantikan oleh Bambang Sugeng. Kemudian presentasi dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 sudah presentasi, bagus sekali infografis dan penyampaiannya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok 1? Ada program kerja peninjauan kembali persetujuan konferensi meja bundar. Kenapa dilakukan itu? Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Miftah? Karena perjanjian yang merugikan rakyat-rakyat Indonesia, terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu, Indonesia harus mengakui dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda. Indonesia harus membentuk Uni Indonesia Belanda. Penyerahan kedaulatan tidak termasuk Papua bagian barat. Nah, jadi banyak negatifnya daripada positifnya persetujuan KMB sehingga ditinjau kembali. Seperti itu, nggih. Saya akan memberikan tes evaluasi berupa tes online, yaitu melewati quiz. Akan saya share lewat chat ya, linknya. Iya, Mbak Miftah di peringkat 1. Wah, seru ini. Sudah selesai kah? Semua sudah selesai. Siapa yang akan menyimpulkan materi hari ini? Kesimpulannya ada satu tokoh yang memimpin dua kabinet, yaitu Ali Sastramidjoyo yang memimpin kabinet Ali Sastramidjoyo 1 dan Ali Sastramidjoyo 2. Program kerja yang selalu ada pada setiap kabinet adalah pembebasan Irian Barat. Presentasi, diskusi, kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah cermat dalam mengerjakan infografis dan LKPD. Nilai apa yang bisa kita ambil dari materi hari ini? Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik untuk kita teladani dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita bisa belajar untuk cermat dan teliti dalam mengambil suatu keputusan. Berdasarkan peninjauan kembali persetujuan KMB oleh Kabinet Ali Sastramidjoyo 1 tadi, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan teliti dalam mengerjakan ulangan, tugas-tugas, seperti yang kita kerjakan tadi, ada infografis, itu juga memerlukan ketelitian. Dan yang kedua adalah sikap pantang menyerah. Tadi diambil dari program kerja yang mana selalu ada dalam kabinet-kabinet, yakni pembebasan Irian Barat. Walaupun berkali-kali mengalami kegagalan, namun mereka tetap memperjuangkan tanpa putus asa. Poin yang ketiga adalah sikap cinta tanah air. Perilaku korupsi itu seperti yang kita tahu tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme, sebab telah menyengsarakan rakyat, lalu mempermalukan negara dan bangsa di mata dunia. Hal ini dibuktikan dengan sebuah survei yang mencatat dari 146 negara, Indonesia itu menduduki peringkat kelima sebagai negara terkorup dan peringkat pertama di Asia Pasifik sebagai negara terkorup. Jadi dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa mereka-mereka ini yang sudah melakukan korupsi, tentu saja mereka sudah kehilangan rasa cintanya terhadap negara mereka sendiri. Iya, terima kasih Mbak Miftah, bagus sekali. Sistem kepartaian dan juga pemilu 1955 silakan dipelajari untuk minggu depan. Dan sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.